evaluasi akhir semester untuk mata kuliah analisis produktivitas dengan metode pengukuran produktivitas. Halo, saya Novela Renata dengan NBI 14122002226. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan eh, hasil analisis saya untuk evaluasi akhir semester mata kuliah analisis produktivitas, di mana tugasnya adalah melakukan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Di sini saya melakukan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX ini pada PT Sukses Furniture Indonesia. PT Sukses Furniture Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furniture berbahan dasar kayu solid atau MDF. Berlokasi di Pusat Industri Mebel Nasional Jepara, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis furniture rumah tangga dan perkantoran dengan mengedepankan kualitas, desain yang fungsional, dan berkelanjutan bahan baku. Perusahaan ini berkomitmen pada konsep furniture berkualitas untuk hidup lebih nyaman, dengan menyasarkan pasar domestik serta ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Adapun produk utama perusahaan ini adalah meja makan berdasarkan berbahankan kayu solid, kemudian ada kursi kafe dan resto, lemari pakaian minimalis, meja belajar anak, rak buku, rak TV, dan set meja makan, sorry, dan set meja kantor, yang dimana pemesan bisa untuk custom order terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menentukan indeks produktivitas pada perusahaan PT Sukses Furniture Indonesia. Untuk kriteria pengukurannya, di mana terdapat 4 kriteria pengukuran yang merupakan input. Yang pertama, kriteria 1 atau input 1 itu bahan baku, kriteria 2 adalah tenaga kerja, kriteria ketiga adalah mesin, dan kriteria keempat adalah energi. Nah, ini merupakan data input dan output periode Januari 2022 sampai Mei 2023, di mana terdapat 17 periode eh, yang bermulakan dari Januari 2022 dan diakhiri pada Mei 2023. Di sini ada nilai input kriteria 1, 2, 3, 4 di masing-masing periode bulan, kemudian juga ada nilai output. Lalu yang pertama kita akan menghitung yang namanya rasio performance setiap kriteria pengukuran. Nah, di mana rasio performance ini didapatkan dengan cara membagikan nilai output dan input. Nah, di tabel kanan ini terdapat tabel nilai performance setiap kriteria, yang dimana nilai-nilai yang berada di tabel ini didapatkan dengan melakukan pembagian output dan input pada tabel ini, di mana periode Januari itu nilai rasio performance-nya itu didapatkan dengan membagikan nilai output yang berada di bulan Januari ke nilai input di bulan Januari untuk masing-masing kriteria. Jadi output 68.900 itu dibagi dengan nilai kriteria 1, 8.120. Untuk kriteria 2 juga output 68.900 dibagi dengan 204. Untuk kriteria 3, 68.900 dibagi 179. Untuk kriteria 4, 68.900 dibagi dengan 168. Begitu juga untuk periode bulan berikutnya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli juga akan dilakukan dengan cara menghitung yang sama. Output nilai Februari dibagi dengan nilai input di bulan Februari untuk masing-masing kriteria. Begitu juga dengan bulan Maret dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai XI atau nilai performance untuk setiap periode, untuk setiap kriteria di masing-masing periode bulan. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk rata-rata dan standar deviasi. Di sini sudah terdapat rumusnya, bisa dilihat. Kemudian untuk hasil perhitungannya adalah nilai XI itu melambangkan nilai rasio produktivitas. Rasio performance yang sudah kita hitung pada tahap sebelumnya. Nah, untuk mencari rata-rata, ya kita tinggal menotalkan nilai yang berada di XI ini untuk bulan Februari hingga Mei. Kita totalkan, kemudian kita rata-ratakan.
Lalu kita mencari nilai yang berada di tabel sampingnya, yang XI dikurang U dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Itu didapatkan untuk bulan Februari. Januari itu didapatkan dengan cara eh, nilai 8,649 itu dikurangi dengan rata-rata 7,27, kemudian dikuadratkan sehingga didapatkan nilai 1,48. Begitu juga untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli hingga Mei, hingga ke periode 17 itu dengan cara yang sama sehingga didapatkan eh, nilai yang sedemikian, kemudian eh, ditotalkan, kemudian dirata-ratakan. Lalu untuk mencari standar deviasinya itu tinggal kita mengakarkan dari nilai rata-rata. Di sini rata-ratanya untuk kriteria satu itu adalah 6,47. Untuk mencari standar deviasinya, kita tinggal mengakarkan 6,47 sehingga didapatkan nilai standar deviasi untuk kriteria satu adalah 2,54. Begitu juga dengan kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Dengan step yang sama, kita bisa mendapatkan rata-rata untuk kriteria 2 dan standar deviasi kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Warna kuning ini melambangkan nilai rata-rata di setiap kriteria dan warna hijau melambangkan standar deviasi untuk setiap kriteria. Nah, untuk tabel di sebelahnya adalah tabel rangkuman di mana standar deviasi untuk kriteria satu itu adalah 2,54, kriteria 2 186,65, kriteria 3 204, kriteria 4 202,71. Lalu rata-rata untuk kriteria satu itu 7,27, kriteria kriteria 2 511,7, kriteria 3 611,34, kriteria 4 660,13. Lalu kita akan melakukan perhitungan untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Di mana sebelum kita melakukan perhitungan BKA dan BKB, kita akan menghitung yang namanya degree of occurrence atau DA, di mana nilainya didapatkan dengan cara membagi nilai standar deviasi dengan rata-rata. Kemudian ada perhitungan untuk confidence level atau CL, di mana didapatkan dengan cara satu dikurangi dengan nilai degree of occurrence. Kemudian ada K, K itu merupakan nilai konstanta, di mana nilai K sama dengan satu itu melambangkan bahwa nilai CL kita terletak pada eh, antara angka 0 sampai 0,68. Lalu jika konstanta kita adalah 2, maka nilai CL kita terletak pada angka 0,68 hingga 0,95. Lalu untuk konstanta kita 3, maka nilai CL kita terletak pada angka 0,98 sampai dengan 0,99. Lalu untuk menghitung BKA dan BKB-nya, untuk BKA itu kita mendapatkan nilainya dengan cara nilai rata-rata ditambah nilai konstanta dikali dengan standar deviasi. Sedangkan BKB itu didapatkan dengan rata-rata dikurangi nilai konstanta dikali dengan standar deviasi. Nah, di sini sudah ada rangkuman perhitungan untuk BKA dan BKB-nya. Kita masukkan nilai standar deviasi untuk masing-masing kriteria, lalu rata-ratanya kita masukkan juga, lalu degree of occurrence-nya eh, kita perhitungkan tadi dengan cara dibagi antara standar deviasi dan rata-rata sehingga didapatkan untuk kriteria satu itu 0,35, kriteria 2 0,36, kriteria 3 0,33, kriteria 4 0,31. Nah, lalu kita menghitung untuk confidence level. Confidence level itu didapatkan dengan cara satu dibagi dengan nilai degree of occurrence. Jadi, satu dikurangi dengan untuk kriteria satu untuk mencari nilai CL-nya itu didapatkan dengan satu dikurangi 0,35 sehingga didapatkan nilai untuk CL-nya adalah 0,65. Untuk kriteria 2 itu didapatkan dengan cara satu dikurangi 0,36, kriteria 3 didapatkan dengan cara satu dikurangi 0,33, kriteria 4 didapatkan dengan satu dikurangi 0,31 sehingga didapatkan untuk masing-masing kriteria nilai CL-nya adalah 0,65,
untuk kriteria 1, 0,64 untuk kriteria 2, 0,67 untuk kriteria 3, 0,4 untuk kriteria 4 itu adalah 0,69. Nah, untuk nilai CL-nya sendiri karena eh, eh, angka 0,65 ini terletak di antara 0 sampai 0,68, maka nilai konstantanya adalah 1. Untuk yang kriteria juga demikian, nilai konstantanya adalah 1 karena dia nilai CL-nya kurang dari 0,68 atau berada di antara 0 sampai dengan 0,68. Nah, untuk kriteria 3 juga nilai konstantanya adalah 1. Untuk kriteria 4 karena 0,69 ini berada di antara 0,68 sampai dengan 0,95, maka nilai konstantanya adalah 2. Lalu kita tinggal menghitung nilai BKA untuk masing-masing kriteria. Didapatkanlah nilai sedemikian untuk nilai BKA-nya dan nilai BKB-nya juga didapatkan untuk masing-masing kriterianya seperti pada tabel. Selanjutnya kita akan menentukan target, di mana target eh, sasaran akhirnya itu diberikan nilai skor 10. Nilai dari skor 10 ini merupakan batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Lalu sasaran jangka pendek itu skornya adalah 3. Nilai pada skor 3 itu menggambarkan nilai produktivitas yang dicapai selama ini. Lalu nilai pada skor 3 juga merupakan nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 17 bulan. Lalu menentukan nilai produktivitas terendah, skornya adalah 0. Nilai pada skor 0 itu merupakan batas kontrol bawah BKB yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Lalu eh, target sasaran akhir itu skornya 10, sasaran jangka pendek skornya 3, dan nilai produktivitas terendah nilainya adalah 0. Eh, Lalu eh, di sini di tabel ini sudah tersedia target sasaran, ada komponen, lalu ada kriteria 1, 2, 3, dan 4. Di mana target sasarannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu target sasaran akhir itu komponennya adalah batas kontrol atas. Nah, di mana tadi di tabel sebelumnya kita sudah menghitung BKA untuk setiap masing-masing kriteria. Kita masukkan nilainya, kemudian untuk jangka pendek yaitu skornya 3 itu komponennya adalah rata-rata. Kita masukkan untuk masing-masing setiap kriteria nilainya, lalu nilai produktivitas terendah itu adalah BKB. Kita masukkan juga nilainya yang sudah kita hitung sebelumnya untuk masing-masing kriteria. Nah, ini adalah nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis itu merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skornya 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasikan dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat untuk interval 0 sampai 3 itu nilainya adalah 3, di mana skor 3 dikurangi 0. Lalu untuk interval 3 sampai 10 itu nilainya adalah 7. Lalu untuk menghitung nilai intervalnya itu didapatkan dengan cara interval 0 sampai 3 itu didapatkan dengan cara BKA dikurang BKB dibagi 3. 3 itu adalah nilai intervalnya sendiri. Lalu untuk interval 3 sampai 10 itu sama dengan BKA dikurang BKB dibagi 7. Nah, di sini sudah ada hasil perhitungan. Teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah tersedia pada PPT. Untuk kriteria 1, interval 0 sampai 3 itu didapatkan dengan cara 9,81 dikurangi 4,72 dibagi 3. Lalu untuk interval 3 sampai 10 itu didapatkan dengan cara 9,81 dikurangi 4,72 dibagi 7 hingga didapatkan nilainya 0,73. Begitu juga dengan kriteria 2, 3, dan 4. Dengan cara yang sama bisa dapatkan nilai interval 3-nya dan nilai interval 7-nya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung bobot kriteria. Menentukan bobot kriteria ini dilakukan dengan cara membandingkan kriteria mana yang lebih penting di antara kriteria lainnya. Eh, ada nilai 1 itu menggambarkan bahwa
kriteria satu sama penting dibandingkan kriteria lainnya. Nilai 3 menggambarkan bahwa nilai kriteria itu sedikit lebih penting dari kriteria lainnya. Nilai 5 menggambarkan bahwa kriteria itu lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Nilai 7 itu menggambarkan bahwa kriteria itu sangat penting dibandingkan dengan kriteria lainnya. Lalu 9 itu menggambarkan bahwa kriteria itu sangat penting, jauh sangat penting dari kriteria lainnya. Lalu untuk nilai 2, 4, 6, dan 8 itu merupakan nilai tengah-tengah. Di tahapan satu, di sini saya sudah memberikan perbandingan nilai di antara masing-masing kriteria. Lalu kriteria 2 ini tinggal mengisi kolom yang masih kosong di tahapan satu. Misal, untuk kriteria 2 terhadap kriteria satu itu kan masih kosong. Jadi, saya tinggal mengisi dengan cara membalikkan saja. Di sini kan kriteria satu terhadap kriteria 2 nilainya adalah 6. Berarti kriteria 2 terhadap kriteria satu tinggal satu dibagi 6. Begitu juga dengan kriteria 2 terhadap kriteria 4. Di sini kriteria 4 terhadap kriteria 2 nilainya 6. Berarti kriteria 2 terhadap kriteria 4 adalah 1/6. Begitu juga dengan kriteria 4 terhadap kriteria satu. Kriteria satu terhadap kriteria 4 nilainya 8. Berarti kriteria 4 terhadap satu nilainya 1/8. Lalu di tahapan ketiga kita tinggal eh, mendesimalkan nilai yang ada di sini. Nih, 1/6 dibagi. Jadi nilainya segini, 1/8 nilainya segini. Tinggal kita mendesimalkan aja. 1618, lalu 1 dibagi 6 nilainya segini, 1 dibagi 6 nilainya segini. Untuk di tabel berikutnya juga, 1 dibagi 4, 25. Lalu untuk 1 dibagi 8, nilainya segini 641. Lalu di masing-masing kriteria ini dijumlahkan nilainya segini. Untuk kriteria 2 juga dijumlahkan, kriteria 3 juga dijumlahkan, kriteria 4 juga dijumlahkan. Lalu di tahapan 4 kita tinggal menghitung kembali dengan cara membagikan nilai ini dengan jumlah. Nilai 1 dibagi 2,29 didapatkan untuk ini nilainya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang berada di bawahnya, tinggal dibagikan dengan jumlah. Lalu untuk kriteria 2 juga sama, nilai 6 dibagi 14, hasilnya segini, segini, segini. Untuk kriteria 3 juga 1 dibagi 7, kriteria 4 8 dibagi 9,42. Lalu nilai yang ada di sini kita totalkan. Kriteria satu total nilainya segini. Kriteria 2 juga kita totalkan nilainya segini. Kriteria 3 kita totalkan nilainya segini. Kriteria 4 totalnya segini. Lalu kita tinggal membobotkan. Membobotkannya dengan cara ini. Nilai total ini dibagi dengan banyaknya kriteria. Di sini kita tahu bahwa kriteria kita ada 4. Berarti nilai total ini dibagi 4. 1,857 dibagi 4, nilai bobotnya adalah 0,46. 0,305 dibagi 4, nilai bobotnya 0,08. Nilai 0,677 itu dibagi 4, nilai bobotnya adalah 0,17. Lalu untuk nilai 1,161 dibagi 4, itu nilai bobotnya adalah 0,29. Lalu untuk nilai bobot ini jika dijumlahkan nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian kita persenkan, tinggal dikali 100% saja, sehingga didapatkan untuk nilai bobot kriteria satu itu sebesar 46%, kriteria 2 8%, kriteria 3 17%, kriteria 4 29%. Sama juga jika ditotalkan bobotnya akan menjadi 100%. Lalu kita menentukan skor dari skala. Skor itu merupakan level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas bobot itu besarnya bobot. Eh, Lalu nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang dapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP, analisis hasil perbandingan. Lalu nilai value-nya didapatkan dengan cara skor dikali bobot. Nah, kita masukkan kembali nilai performance dari masing-masing kriteria di setiap periode. Kita masukkan lalu eh,
Ini juga untuk nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval yang sudah kita hitungkan pada perhitungan sebelumnya. Lalu, nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penentuan skor dari skala. Jadi kita menghitung untuk masing-masing bulan. Di data yang awal kan terdapat 17 periode bulan. Dari bulan Januari 2022 sampai Mei 2023. Jadi untuk penentuan skor ini kita menghitung untuk 17 bulan. Lalu caranya kita masukkan untuk ini pertama kita menghitung untuk tabel Januari. Kita masukkan nilai performance. Nilai yang ini performance Januari kita masukkan di sini. Lalu untuk batas kontrol atasnya juga kita masukkan di sini. Untuk rata-rata juga kita masukkan di sini. Untuk BKB juga kita masukkan di sini. Lalu nilai bobotnya juga dari ini kita masukin di sini. Ini interval eh, 3 sampai 10 ini menggambarkan antara nilai 4 sampai 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti intervalnya adalah 7. Lalu untuk interval 3 ini dari 1, 2, 3. Ini termasuk nilai interval 3. Lalu untuk mendapatkan nilai ini gimana sih caranya? Caranya adalah dengan cara mengurangi nilai ini dengan ini. Menguranginya dengan masing-masing nilai. Kriteria satu kan sudah ada nilainya, berarti untuk pengurangan yang ini. Kriteria 2 ini berarti nilainya yang ini. Kriteria 3 nilainya ini. Kriteria 4 nilainya ini. Lalu untuk interval 3 juga sama. Untuk kriteria satu nilainya ini. Kriteria 2 nilainya ini. Kriteria 3 nilainya ini. Kriteria 4 nilainya ini. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menghitung ini. Untuk kriteria satu nilai 9,81 dikurang 0,73 nilainya segini. Nilai ini dikurangi lagi dengan nilai ini dapatnya ini. Nilai ini dikurangi lagi dengan ini dapatnya ini. Begitu seterusnya sampai batas ini. Batas kontrol atasnya selesai. Interval 7 ini selesai. Lalu masuk untuk perhitungan interval 3. Ini nilai ini dikurangi dengan ini, dapatnya ini. Nilai ini dikurangi ini, dapatnya ini. Lalu untuk kriteria juga sama, kriteria 2 ini dikurangi ini dapatnya ini. Kriteria 3 ini dikurangi ini dapatnya ini. Kriteria 4 ini dikurangi ini dapatnya ini. Terus selanjutnya dikurangi sampai bawah. Lalu untuk ini juga sama caranya seperti tahapan sebelumnya. Lalu untuk menghitung skor, skor ini didapatkan patokan nilainya adalah ini, yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah patokannya. Ini untuk kriteria satu nilai kan 8,49. Kita lihat 8,49 ini berada di mana sih angkanya? Berada di bawah ini. Bawah angka 9,08. Berarti skornya adalah 9. Lalu untuk 337,75 nilainya berada di mana sih? Nilainya berada di bawah nilai ini di bawah 3,78,34 maka skornya 4. Lalu untuk ini 384,92 nilainya berada di bawah ini di bawah 465,63 maka skornya juga 4. Lalu untuk 410,12 nilainya di bawah nilai ini di bawah 48,39 maka skornya adalah 5. Lalu untuk mencari value ini tinggal mengalihkan bobot dengan skor. Untuk value kriteria satu itu nilai skor 9 ini dikali dengan 0,46 dapatnya value-nya segini. Lalu untuk kriteria 2 skornya dikali dengan value di kriteria 2 dapatnya nilainya segini. Untuk kriteria 3 skor kriteria 3 dikali dengan bobot kriteria 3 sehingga value-nya ini. Kriteria 4 nilai skor kriteria 4 dikali dengan bobot di kriteria 4. Jadi nilainya, value-nya adalah segini. Kemudian, value-nya kita totalkan dengan cara ya ditambah value kriteria 1 tambah value kriteria 2
tambah value kriteria 3 ditambah value kriteria 4. Jadi totalnya segini. Lalu untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember juga di perhitungan yang sama. Ini untuk bulan Februari, perhitungannya sama, total value-nya 10. Untuk bulan Maret, total value-nya 7,61. Nah, ini untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023. Sepanjang eh, bulan yang sudah saya tampilkan itu menghitungnya sama seperti tahapan pada bulan Januari. Selanjutnya kita akan menentukan pencapaian kerja, nilai pencapaian kerja. Nah, nilai pencapaian kerja ini didapatkan dari perhitungan kita pada tabel berikut sebelumnya ini, nilai ini. Nah, di sini kita melihat pencapaian kerjanya itu dari nilai di mana menunjukkan bahwa nilai pada bulan tersebut mengalami kenaikan. Seperti di ini, ada beberapa bulan yang saya berikan warna. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya kenaikan di antara periode sebelumnya ke periode saat ini. Seperti di bulan Januari Februari, ini terjadi kenaikan yang sebelumnya nilainya 6,61 itu menjadi nilai 10. Lalu ada di bulan Mei dan Juni, itu angka sebelumnya 7,56 menjadi 9,25. Ada di September, Oktober, itu dari angka 4,83 menjadi 6,92. Ada di bulan November dan Desember, itu angkanya sebelumnya 2,16 menjadi 5,04. Dan yang terakhir di bulan Januari dan Februari 2023 itu dari angka 5,68 menjadi angka 10. Dan dari angka-angka ini kita akan melakukan pembuatan grafik untuk melihat nilai mana saja yang mengalami kenaikan dan penurunan. Lalu berdasarkan grafik di atas terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian ada juga peningkatan lagi. Nah, kenaikan dan peningkatan ini terjadi di beberapa bulan selama periode Januari 2022 hingga Mei 2023, yaitu pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember, dan Januari 2023 sampai Februari 2023. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan yang mengalami kenaikan tersebut. Nah, ini untuk menentukan indeks produktivitas total itu kita em, melakukan perhitungan dengan cara indikator performance saat ini kita kurangi dengan indikator performance sebelumnya, kemudian dibagi indikator performance sebelumnya dikali 100%. Nah, di sini sudah ada perhitungan-perhitungannya hingga didapatkan nilai indikator untuk setiap bulan. Untuk bulan Februari dan Januari itu performance indikatornya adalah 0,51. Juni dan Mei itu indikator performance-nya adalah 0,22, Oktober September itu 0,43, Desember November itu 1,33, Februari Januari yaitu 0,76. Nah, dengan demikian indeks produktivitas untuk bulan Februari adalah 0,51, bulan Juni 0,22, bulan Oktober 0,43, bulan Desember 1,33 dan bulan Februari 0,76. Nah, demikian penyampaian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih, saya mengucapkan selamat siang.